Nah, ini sehingga memunculkan pertanyaan dalam diri anak saya, apakah saya tidak mampu? Apakah ayah saya tidak percaya kepada saya? Nah, di perusahaan besar itu kepercayaan datang dari pembuktian profesional, bukan sebagai status anak. Jadi sebagai orang tua, itu juga sulit kadang-kadang memposisikan diri. Apakah sebagai orang tua anak yang bekerja di perusahaan atau sebagai presiden direktur gitu loh. Baik Pak David, berdasarkan survei TVC, hanya 24% generasi penerus dalam bisnis keluarga yang merasa benar-benar dipercaya untuk memimpin. Artinya, sebagian besar generasi penerus merasa tidak dipercaya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah disebabkan oleh keterbatasan kapabilitas, kurangnya komunikasi, atau ada dinamika lain yang belum disadari? Nah, jadi ini menarik. Jadi antara orang tua dengan anak yang mengelola perusahaan. Jadi banyak perusahaan di mana next generation itu masuk ke perusahaan keluarga dengan semangat tinggi dan ingin membawa perubahan. Tapi biasanya setelah berjalan beberapa waktu, mereka bisa merasakan bahwa ide-idenya tidak diterima dengan baik, terutama oleh orang tuanya atau chairman-nya. Kemudian ruang gerak juga terbatas, dan lebih parah lagi, loyalitas tim manajemen yang ada lebih kuat kepada generasi pertama atau foundernya. Nah, ini sehingga memunculkan pertanyaan dalam diri anak saya, apakah saya tidak mampu? Apakah ayah saya tidak percaya kepada saya? Kemudian juga tim manajemen yang ada di perusahaan juga mungkin tidak memandang tinggi kepada saya. Sehingga anak itu merasa frustrasi dengan keadaan seperti itu. Sebenarnya padahal situasi ini mungkin bukan ditolak ya. Tapi mungkin ini ada masalah timing ya. Jadi bagi sang anak, konflik sukses itu seringkali dipengaruhi faktor emosional, bukan semata logika bisnis. Nah, video ini kita akan membahas dilema emosional ayah dan anak dalam suksesi dan bagaimana kita bisa memahaminya dengan lebih jernih. Dalam hal ini, kenapa anak atau next gen itu sering merasa ditolak ya? Jadi satu hal adalah kita perlu membahas status sebagai anak itu tidak equal kepercayaan penuh. Jadi anak itu pikir ketika saya masuk perusahaan dan punya bapak saya atau ibu sebagai founder misalnya, saya langsung dipercaya dan seolah-olah statusnya seperti chairman atau founder. Padahal mungkin anaknya baru pengalaman kerja 3 tahun, 5 tahun di luar. Sehingga anak itu merasa bahwa semua keputusan atau ide yang dia sampaikan langsung dilaksanakan seperti instruksi dari ayahnya atau ibunya. Nah, di perusahaan besar itu kepercayaan datang dari pembuktian profesional, bukan sebagai status anak. Sehingga ada potensi konflik antara status sebagai anak, bahkan sebagai potential future shareholder dengan pembuktian profesional gitu. Jadi sehingga itu menjadi suatu dilema bagi ayahnya, perusahaannya maupun anak gitu ya. Kemudian kedua, mengenai ide-ide bagus maupun baru yang disampaikan dari anak kepada perusahaan atau kepada ayahnya equal siap dijalankan. Nah, jadi next gen itu saya pikir punya sincerity, punya hati yang sangat baik untuk memajukan perusahaan sehingga come up with new ideas. Tapi kadang-kadang prosesnya itu tidak matang, jadi namanya due process. Tapi idenya sudah cukup besar dan ambisius, dan biasanya juga mungkin due diligence-nya kurang mendalam dan tidak diproses oleh tim. Jadi kadang-kadang dia langsung sampaikan kepada bapaknya sebagai CEO atau ibunya. Sehingga membuat analisa risiko ide-ide itu ditolak. Tapi biasanya tidak ditolak secara langsung ya, karena manajemen terutama tim profesional juga tidak serta-merta menolak. Tapi mereka kalau memang merasa ide itu belum matang, pasti memberikan penolakan secara tubuh misalnya, gesture kepada ayahnya. Sehingga ini juga menjadi frustrasi bagi next gen yang mencoba menjalankan ide itu lewat keputusan manajemen ya, atau ayahnya atau founder gitu ya. Kemudian kesalahan next gen adalah merasa punya hak. Nah, jadi next gen ini karena dia sebagai anak dan sebagai anak
founder dan sebagai pewaris, maka semua keputusan-keputusan penting itu harus dilibatkan. Padahal ketika NextGen ini masuk di perusahaan, apalagi perusahaan besar ya, itu kan sudah ada birokrasinya, sudah ada level of authority, dan ada proses manajemen yang memerlukan due diligence, due process yang baik. Sehingga anak-anak yang di posisi tertentu itu tidak perlu dilibatkan dalam setiap keputusan. Nah, itu juga membuat anak itu frustrasi. Kenapa dia tidak dilibatkan? Padahal posisinya masih belum di posisi yang tertinggi. Jadi, kira-kira itu ya. Next yang kita akan bahas juga adalah mengenai dimensi psikologis ya. Jadi, artinya ada 3 hal yang penting di dalam konflik bisnis. Nah, selalu ada namanya emosi pribadi. Jadi, pertama adalah dual identity trap. Jadi sebagai orang tua, itu juga sulit kadang-kadang memposisikan diri. Apakah sebagai orang tua anak yang bekerja di perusahaan atau sebagai presiden direktur gitu loh. Nah, itu kadang-kadang sebagai first gen atau founder itu juga kadang-kadang bingung. Ini sebagai ayah atau sebagai presiden direktur yang mengambil keputusan gitu. Kemudian next gen atau anak juga bingung antara anak yang ingin diakui versus profesional yang ingin mandiri gitu. Jadi ada unsur psikologis di belakang itu sehingga membuat proses komunikasi itu menjadi terganggu ya. Kemudian emotional enmeshment. Jadi ini antara ayah sama anak kadang-kadang sulit membedakan ini konflik mengenai ide-ide bisnis atau konflik mengenai keluarga gitu. Nah, sehingga ketika kritikan ataupun komentar mengenai ide-ide bisnis itu dianggap serangan pribadi, baik itu kepada ayahnya ataupun kepada anaknya tuh. Ya, jadi itu menjadi suatu proses manajemen yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan antara presiden direktur dengan profesional eksekutifnya. Kemudian juga ya next adalah harapan yang tidak terucap. Jadi banyak ketegangan terjadi karena tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Kenapa? Karena kalau dibicarakan terbuka itu akan menyebabkan emosi dan luka mungkin yang coba dihindari baik itu secara anak maupun ayah. Tapi karena tidak dibicarakan, next gen atau anak merasa bahwa ayahnya tidak mau mengerti dia, tidak tahu maksud dia. Jadi sehingga itu juga menjadi penghambat dalam komunikasi manajemen. Jadi transisi kepemimpinan dalam bisnis keluarga bukan hanya soal mengganti posisi, artinya anak menggantikan ayah, tapi soal menjaga relasi hubungan ayah dan anak, juga bagaimana anak memposisikan diri di perusahaan. Termasuk soal waktu, kapan anak itu mempunyai otoritas seperti bapaknya. Biasanya ketika saat masuk ke perusahaan, ya beberapa anak itu langsung memposisikan diri seperti presiden direktur di level itu. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena anak itu merasa bahwa dia pemilik. Dia juga anaknya presdir. Sehingga ketika dia memberikan ide, dia merasa ide itu harus dijalankan. Karena dia memposisikan diri di level founder atau di level presdir. Nah, kemudian juga ketika dia memberikan ide-ide itu, tentu saja ada resiko kan terhadap ide-ide bisnis atau inisiatif. Resiko bisnis artinya kalau idenya tidak bisa dilaksanakan dengan baik atau hasilnya jelek, siapa yang menanggung perusahaan itu? Nah, menanggung hasilnya ya. Sehingga kalau idenya menjadi berhasil, dia menjadi hero. Tapi kalau gagal, kemungkinan bapak dan tim manajemen yang bisa disalahkan. Jadi ini merupakan sebagian dari identifikasi masalah emosi antara ayah dan anak yang cukup kompleks di perusahaan keluarga.